Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, Ibu Syafaatul Hidayati. Bisa kalian panggil dengan Ibu Syafa. Nah, semester ini Ibu akan mengajar kalian khusus mata kuliah pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Untuk pertemuan pertama, kita bersama-sama akan mempelajari mengenai materi konsep dasar pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Untuk IPS itu sendiri, ini bisa kita definisikan di mana Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial atau IPS ini merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik sejak tingkat SD, sekolah dasar, atau MI, atau SDLB, sekolah dasar luar biasa, sampai pada tingkat SMP atau MTS atau SMPLB. Adapun mata pelajaran ini mengkaji mengenai seperangkat konsep. Ingat ya, seperangkat konsep, ada fakta, berikut peristiwa, dan juga generalisasi yang terkait mengenai isu sosial. Jadi yang diangkat pada mata pelajaran ini mengenai isu sosial yang berkembang di masyarakat sekitar peserta didik. Di mana IPS ini juga mencakup ada materi sosial, ada geografi, ada juga ekonomi dan juga sejarah. Di mana melalui mata pelajaran ini nantinya juga diharapkan para peserta didik ini dapat diarahkan untuk bisa menjadi seorang warga negara yang bertanggung jawab. Ingat, menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya, dengan apa yang menjadi pilihannya, demokratis dan juga bisa mewujudkan warga negara dunia yang cinta damai tanpa adanya kekerasan. Itu. Nah, selanjutnya ini mengenai tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Ini sebenarnya untuk tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini sangatlah banyak sumbernya. Tapi Bu Safa hanya melihat dari 2 sumber di sini. Ada sumber dari Supardan. Di dalam bukunya beliau menyatakan bahwa sebenarnya IPS ini mengembangkan potensi seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang, begitu pula dengan peserta didik, ini pasti mempunyai potensi masing-masing, di mana potensi peserta didik ini diharapkan bisa peka terhadap permasalahan sosial, karena IPS ini mengangkat mengenai isu sosial yang dipelajari, sehingga diharapkan peserta didik ini juga bisa peka terhadap permasalahan sosial yang ada yang berkembang di masyarakat. Yang selanjutnya, ini juga mempunyai sikap mental yang positif. Sikap mental yang positif ini bagaimana caranya ini bisa dibangun dan dikembangkan pada diri peserta didik. Itu terhadap perbaikan semua ketimpangan yang terjadi dan juga dapat terampil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Untuk permasalahan sosial yang ada di masyarakat, peserta didik tidak hanya mengenal apa saja permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat, yang ada di sekitar mereka, tapi juga mereka bisa aktif untuk bisa mencari alternatif solusi untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut yang terjadi di dalam kehidupan keseharian mereka maupun masyarakat secara umum. Itu. Untuk sumber yang kedua, ini berdasarkan Isjoni, di dalam bukunya menyatakan bahwa sebenarnya
pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini tujuannya dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yakni yang pertama ada knowledge, di mana IPS ini merupakan satu mata pelajaran di mana tujuan utamanya yakni membantu para siswa untuk belajar mengenai diri mereka sendiri dan juga lingkungannya. Jadi para peserta didik ini diharapkan bisa mempunyai pengetahuan yang membantu para siswa nantinya untuk bisa belajar mengenai diri mereka dan juga lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Untuk kategori yang kedua ini adalah skill, keterampilan. Ini keterampilan maksudnya adalah keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan berpikir siswa, think skill itu. Untuk kategori yang ketiga adalah attitude atau tingkah laku, di mana tingkah lakunya di sini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah kelompok sikap yang diperlukan untuk tingkah laku berpikir atau intellectual behavior, tingkah laku berpikir. Dan yang kedua adalah tingkah laku sosial atau social behavior. Diharapkan nantinya untuk pendidikan IPS ini bisa juga memberikan satu attitude kepada siswa, baik itu kelompok sikap yang berupa tingkah laku berpikir, intellectual behavior yang positif, dan tingkah laku social behavior yang juga positif itu. Yang selanjutnya ini adalah value. Untuk kategori yang terakhir menurut Isjun ini ada value. Value itu merupakan nilai yang terkandung di dalam masyarakat sekitar, diperoleh dari lingkungan masyarakat sekitar maupun lembaga pemerintah atau falsafah bangsa. Ini keempat tujuan ini diharapkan nantinya diperoleh oleh peserta didik setelah mempelajari pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu. Nah, yang berikutnya ini mengenai ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Ini menurut Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006 ini menyatakan bahwa ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial itu ada 4. Yang pertama ada manusia, tempat, dan juga lingkungannya. Nah, seperti yang di awal Bu Safa jelaskan bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu terkait dengan isu-isu sosial. Oleh karena itu pasti tidak akan terlepas dari yang namanya manusia yang ada di kehidupan ini. Yang berikutnya ada tempat dan juga ada lingkungan yang ada di sekitar manusia itu sendiri. Yang kedua, ini ada waktu, keberlanjutan, dan juga perubahan. Pasti waktu akan terus berjalan, dan di setiap perjalanannya pasti akan ada perubahan-perubahan yang terjadi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, di dalam proses perubahan itu sendiri itu pasti akan muncul berbagai isu-isu yang ada di lingkungan sosialnya. Nah, oleh karena itu di sini ini bagaimana caranya kita bisa mempelajari berbagai isu-isu yang ada di sekitar tempat tinggal mereka ini secara berkelanjutan, sehingga nantinya untuk pembelajaran yang dilakukan ini bisa up to date sesuai dengan perkembangan yang ada di lingkungan peserta didik kita. Nah, yang berikutnya ini ada sistem sosial dan budaya. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa pendidikan ilmu pengetahuan sosial itu tidak hanya mempelajari mengenai sejarah, tapi kita juga mempelajari mengenai sosiologi
ada sistem sosial, ada budaya. Nah, ini yang terkait juga dengan geografi di situ. Untuk yang keempat, ini ruang lingkupnya itu tidak terlepas dari perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Di mata pelajaran IPS itu juga terkandung di dalamnya ada ekonomi. Ekonomi ini mempelajari mengenai bagaimana para pelaku ekonomi ini bisa memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok yang nantinya tujuan utamanya itu pasti ingin mencapai yang namanya kesejahteraan. Kebutuhan manusia yang banyak tapi dihadapkan dengan berbagai sumber pemuas kebutuhan yang jumlahnya relatif sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan yang namanya pilihan-pilihan untuk bisa memenuhi kebutuhan yang mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, sehingga nantinya bisa mencapai yang namanya kesejahteraan baik itu kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan secara batin. Ini merupakan ruang lingkup yang seharusnya ada dan tercakup dalam ilmu pengetahuan sosial itu sendiri. Demikian yang bisa Bu Safa sampaikan. Selebihnya kalian juga bisa melengkapi dengan sumber-sumber lain yang relevan dengan materi yang dibahas pada pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.